Bang bikin konten 5 reptil yang paling mahal. Cuma mahal jangan di Indonesia tapi di dunia. Oke, gue turutin. Jadi konten kali ini akan gue bahas sakit ini. Halo guys, balik lagi channel Bumi Reptil. Yeay. Nah guys, kalau kemarin gue udah bikin konten 5 reptil dengan perawatan atau maintenance termudah. Sekarang saatnya kalian tunggu-tunggu nih. Bang bikin konten 5 reptil yang paling mahal. Cuma mahal jangan di Indonesia tapi di dunia. Oke, gue turutin. Jadi konten kali ini akan gue bahas sakit ini. Membahas 5 reptil yang termahal dunia dan juga merupakan hewan yang setahu gua dan dari gua riset tadi, ini adalah hewan yang tidak dilindungi guys. Jadi tidak termasuk kategori hewan yang dilindungi. Oke, yang pertama guys, cuma kalian harus siap-siap, ini harganya mahal. Nah jadi untuk kalian yang punya duit kira-kira cuma sekitar di bawah 10 juta, mending nggak usah deh, kalian simpen duit kalian dulu, kalian tabung lagi, karena ini harganya bakal fantastis banget. Harganya bisa beli rumah di mana ya? Beli di Tebet masih bisa nih. Ya, Tebet masih bisa. Atau kalian mau bikin naik haji sekeluarga, ini bisa. Atau kalian mau beli mobil cash, ini bisa. Ya, jadi siapkan telinga kalian dan siapkan banking kalian. Siapa tuh kalian beli, cuma di Google itu nggak jual karena mahal banget guys. Oke, kita akan mulai dari nomor 5. Nomor 5 adalah ini juaranya adalah di jenis ular guys, yaitu ular lavender albino ball python. Ball python, lavender albino ball python. Jadi dia ini hasil silang dari ball python lavender albino. Terus jadinya itu ini warna kuningnya, coraknya menarik banget, bagus banget. Nah kalau tadi gue riset di beberapa situs jual beli di luar negeri, itu harganya sih gila sih guys. Itu harganya setara 40.000 USD, 40.000 US dollar. Dikali kurs sekarang sekira 14.500. Jadi harganya sekitar 560 juta guys, atau setengah M untuk seekor ular doang guys. Nah mungkin kalian akan bilang, bang itu kan mahal banget buat ular doang. Tapi gak gitu konsepnya guys. Jadi kenikmatan kita sebagai seorang breeder atau seorang kolektor, kita mempunyai hewan yang tidak dimiliki orang-orang lain, atau kita bisa mencetak suatu morph baru atau jenis baru di tangan kita atau di farm kita. Itu suatu kenikmatan di breeder guys. Jadi bukan di harganya, tapi juga di prestisnya atau di kenikmatannya memprosesnya, itu kita membuatnya itu. Karena kalau membuat jenis yang kayak gini, ini kita perlu waktu banyak banget guys. Karena kalau misalkan ular nih, biasanya normalnya ball python tuh 1,5 tahun dia baru bisa reproduksi. Jadi untuk kalian bisa bikin 4 atau 5 gen, berarti kalian harus nunggu sekitar 1,5 tahun dikali 5. Nah itu berapa lama waktu dan duitnya yang kalian buang di situ ya, itu mahal. Makanya itu mahal banget lavender albino ball python. Terus nomor 4 guys, ini kayaknya sih nggak terlalu mahal kayaknya ya. Kayak nggak terlalu mahal, kayaknya masih oke lah, nih nggak sampai ratusan juta, cuma masih hampir 100 juta, yaitu adalah singleback skink. Nah, singleback skink. Apa sih bang singleback skink itu bang? Ini adalah hewan jenis skinkan. Kalau kalian tahu jenis panana guys, atau crocodile skink itu termasuk jenis skink. Cuma kalau panana sama crocodile skink harganya masih terjangkau guys, masih di angka 100.000 bahkan sampai jutaan. Tapi kalau jenis yang singleback skink nih guys, ini harganya sudah sampai 5.000 USD guys, atau sekitar 70 juta rupiah guys. Dan ini merupakan hewan yang termasuk hewan yang paling sulit didapatkan. Jadi kalau kalian punya duit pun kalian belum tentu bisa dapatin singleback skink ini guys. Karena jenis ini masih jarang banget, peternaknya masih jarang banget yang bisa menernakan atau membudidayakannya jenis singleback skink ini guys. Dan ini termasuk hewan berasal dari Australia guys. Kenapa hewan dari Australia itu mahal bang? Karena Australia sejak beberapa tahun lalu dia sudah tidak mengekspor hewan-hewan dari negara asalnya guys. Makanya jenis ini tuh mahal banget. Tapi memang ada juga beberapa yang udah punya sebelum larangan ekspor Australia ditutup, mereka sudah punya. Jadi mereka lagi mencoba membudidayakannya guys. Itu yang nomor 4-nya. Terus nomor 3 adalah guys, ini gue pernah liputan ini di salah satu kolektor juga, namanya Kodanil, yaitu Galapagos tortoise guys, atau kura-kura Galapagos. Jika tahu kemarin ya,
kura-kura Galapagos gimana bagusnya, gimana indahnya. Jadi kalau kura-kura Galapagos yang Codanil punya itu ada merupakan kura-kura yang bersurat, yang bersertifikat. Jadi harganya itu udah jauh melambung di atas harga-harga barang yang ilegal ya guys. Cuma ini yang gue bahas adalah semua adalah barang-barang legal dan bisa diperjualbelikan dan bisa dipertanggungjawabkan suratnya guys ya. Nah kalau Galapagos Tortoise guys itu kemarin Codanil itu jual sekitar 700 juta rupiah atau setara sekitar 48.000 US dollar guys. Jadi untuk kura-kura sekecil ini sekitar belasan senti kayak gini nih, itu harganya sudah sekitar 700 juta guys. Cuma ini bakal invest banget kalau kalian pelihara sampai besar. Bahkan kalau kata Codanil, kalau misalkan lo sampai bisa beternak atau memproduksi jenis Galapagos ini guys, lo mungkin bisa jadi orang pertama di Asia yang menernakan jenis Galapagos Tortoise ini guys. Cuma waktunya dan dananya diperlukan sangat-sangat lama dan sangat-sangat mahal guys untuk jenis Galapagos Tortoise ini guys. Selanjutnya di nomor 2 adalah ini masih sama dari pulau-pulau Galapagos juga, pulau-pulau tempat hewan eksotik ya. Karena Galapagos itu termasuk pulau yang ramah sama makhluk hidup sama hewan-hewan, karena termasuk jenis suaka marga satwa guys di luar negeri sana, atau sanctuary-nya hewan-hewan eksotik di luar negeri. Yaitu yang kedua adalah Galapagos Land Iguana guys. Jadi kalau kalian tahu Kojo dari Jonathan dari channel Darktopedia ID, kalian subscribe dulu channel sini. Nah dia punya Galapagos Land Iguana guys. Terus gue nanya, gue pernah japri dia dan harganya sih bikin kesel dan bikin kaget guys. Per ekornya guys 27.000 USD guys. 27.000 USD dolar kali 14.700 setara berapa kira-kira? Tahu nggak? 400 juta rupiah guys untuk seekor iguana guys. Dan dia punya 3. Bajigur emang Jonathan. Dia punya 3 guys. Gak tahu yang tapi yang gue lihat sih 2 atau ada 2. Yang satu mungkin sama dia ditaruh di farmnya dia atau dititipin ke orang, gue nggak tahu. Tapi Galapagos Land Iguana sih memang cakep banget. Kalau cakep banget guys. Gedenya tuh dia warnanya agak ke kuning-kuningan kayak gini. Dan bahkan ada juga yang agak-agak bisa pink kayak gini nih. Jadi kalau Galapagos Land sih, kalau kalian pelihara iguana, sultan ya, mentoknya tuh di Galapagos Land Iguana guys. Jadi kalau kalian punya duit juga, kalian nggak bisa gampang pelihara iguana Galapagos, karena termasuk hewan yang dilindungi. Jadi semua masuk surat di Indonesia itu pakai paper ya guys. Jadi pakai surat resmi, bukan hewan bodong ya. Terus juga masih belum banyak di sana tuh di luar negeri peternaknya atau membudidayakannya masih belum banyak. Nah itulah yang membuat harga hewan ini mahal. Selain itu juga berasal dari pulau yang jauh dari Galapagos sana. Makanya untuk cost-nya aja, cost pesawatnya ke sini aja guys, itu udah mahal banget guys, kacau banget sih. Apalagi untuk kalian ini yang belum pernah naik pesawat nih, tuh kalian bayangin naik pesawat dari Indonesia ke Galapagos guys, itu berapa cost-nya guys. Ini dia satu iguana kecil aja dinaikin pesawat guys, itu sih gila banget sih, kacau. Nah yang terakhir ini ya, ini hewan reptil termahal yang harganya itu tak terhingga. Sampai gue cari beberapa forum, sama gue cari beberapa bule-bule Amerika sama Thailand. Hewan ini guys, ini nggak ada harganya guys. Bukan nggak ada harganya saking murahnya, tapi nggak ada yang labelin berapa ratus juta atau berapa miliar, nggak ada guys. Ini adalah hewan lagi-lagi dari Australia guys. Jadi Australia itu hewan-hewannya memang eksotik, memang bagus-bagus. Terus kelebihan dia lagi Australia itu kenapa hewannya mahal-mahal? Karena dia sudah tidak mengeksplor hewan asli negaranya guys. Jadi itu yang bikin harganya mahal. Nah kalian penasaran hewannya apa? Guys, mungkin ini kalian banyak yang belum tahu, banyak belum pernah dengar jenisnya. Jenisnya ini adalah Parenti Monitor. Ya, Parenti Monitor kayak gini cocoknya nih. Nah, Parenti Monitor adalah biawak terbesar di Australia guys. Jadi kalau Indonesia punyanya Komodo atau Salvadori, tapi kalau di Australia atau Aussie mereka punyanya Parenti Monitor guys. Jadi semakin besar dia, warnanya semakin cerah, semakin terang, dan semakin besar dia, itu sih harganya gila banget sih. Makanya gue lagi nunggu kira-kira kapan Australia bisa mulai membuka keran ekspor hewan lagi. Siapa tahu ada beberapa teman-teman kolektor yang bisa pelihara hewan reptil itu. Nanti kita bisa liputin aja, kita nggak usah beli, kita liputin aja karena harganya udah nggak masuk akal pastinya.
Ya, jadi nanti tunggu aja, semoga dalam waktu dekat Australia sudah membuka keran ekspornya guys. Nah guys, jadi udah gue sebutin semua 5 hewan termahal di dunia. Untuk kalian favorit yang mana? Silahkan tulis komentar. Ya, kalian favorit yang mana? Terus kalau kalian punya Bang, ini kan juga mahal bang, tapi kenapa nggak lo sebutin? Silahkan tulis komentar juga, kira-kira harganya berapa, namanya apa. Nanti akan gue buat di video, mungkin next kontennya adalah hewan dengan harga tidak terlalu mahal atau harga medium lah, harga pekerja, harga UMR. Nah, harga UMR nanti akan gue buat konten. Jadi untuk kalian yang pekerja gajinya UMR, kalian bisa beli hewan ini guys. Nah, kalian jangan lupa juga support gue dengan cara follow Instagram gue di sini, follow Instagram Bumi Reptil di sini. Nah, jadi untuk kalian yang bingung mau jual hewan atau cari hewan murah, kalian bisa langsung aja kontak ke IG Bumi Reptil atau kalian cari aja di lelang Bumi Reptil, karena itu juga bisa titip lelang guys. Follow sekarang ya. Oke, thank you udah nonton. Jangan lupa kalian like, share, dan subscribe channel ini supaya gue masih makin semangat dan makin berkembang lagi. Thank you udah nonton. Lestari bumiku, lestari reptilku. Dadah.